Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, edisi di akhir bulan Mei, kita akan merapat bersama seluruh alumni Pondok Muda Darussalam Gontor yang dikemas dalam segmen algoritma antar lintas marhalah di area Gontor ini. Dan kita akan standby dari setengah 8 sampai 1 jam ke depan. Terima kasih. Ana Chandra, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh lepas dari nilai-nilai kesantriannya, khususnya dalam masalah akhlak. Ada apa dengan akhlak? Akhlak itu merupakan hal yang mesti kita jaga dari diri kita masing-masing. Karena dengan akhlak kita akan mendapatkan image baik ataupun tidak baik, akan mendapatkan image positif ataupun tidak positif. Dari hal tersebut kita bisa mengambil solusi dengan adanya acara seminar ini, yaitu membahas tentang komunikasi efektif di media sosial. Jadi akhlak ataupun adab itu bukan hanya ketika offline secara langsung relasi dengan teman-teman yang lain, tetapi ternyata di media juga kita harus tetap menata akhlak dan adab. Maka dari itu, buat teman-teman dimanapun berada, mudah-mudahan dengan adanya seminar ini kita mendapatkan ilmu baru mengenai bagaimana komunikasi efektif di media sosial. Dan langsung aja kita akan sambut bersama beliau Ustaz Happy Chandrayana sebagai keynote speaker. Assalamualaikum Ustaz Happy Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifal hal Pak Nida? Alhamdulillah, jadi bil khair Ustaz. Lailatul Musaidah Ustaz. Sa'idah mubarakah Ustaz. Sudah kangen anak belum berjumpa dengan antum nih ya Allah. Iya, pengantin baru nih, pengantin baru. Baik, Ustaz tadi sudah kita berikan mukadimah di awal. Siap. Ustaz kita pada malam hari ini kami minta dengan sangat dari antum arahan dan juga bimbingannya. Apa Ustaz? Baik. Nashkurukum barakallahu fikum Ustaz Nida, jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an 'ala Allah jalla jalaluhu, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Nusalli wa nusallimu ala nabiyil Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Tema komunikasi efektif media sosial, sebuah persembahan dari algoritma alumni Gontor lintas marhalah. Dan ini saya bangga bisa ketemu juga dengan para speakers dan juga moderator Nida Husna Abdul Malik dan Fadilah lil mutakallimin Ustadz Fikri Rahman SIKOM, kemudian ada Ustadz Rizal Ridho Aidil SIKOM. Siapa? Oh, Rizky Ridho Aidil SIKOM. Barakallahu fikum. Terima kasih. Ini sebuah kesempatan bagi ana untuk silaturahim untuk semua partisipan al-mustarikun li hadhil muhadharah. Ini muhadharah malam apa Pak Nidana sampai lupa hari ini? Malam Jumat, malam Minggu. Masya Allah. Bait-bait himne pondokku sudah mulai play di zona ana malam hari ini. Terbukti bahwasanya malam hari ini semua dalam satu naungan kita terlahir dari satu ibu kandung yang sama. Memang kalau kita lihat, ana dengan antum semua mungkin jauh banget marhalahnya. Ana masuk ke Gontor itu tahun 98 dengan nomor stambuk ana 259474464. Ana masih ingat banget. Kemudian saat itu nomor pendaftaran ana 589 loh Pak Fikri, Pak Rizky. Ana masih ingat banget. Kemudian saat itu dipanggil dari 570 sampai ke 589, jauh banget tuh. Ternyata qadarullah ana harus masuk ke Gontor berawal di awal taksi VG hari itu. Kalau udah awal taksi VG berarti insan umum antara gue rumah mafhum, gue rumah makul, gue rumah muta'adib, ana nggak tahu. Yang pasti hari itu belum ada media sosial. Ya, kemudian 3 intensif B merapat sampai 5B, 6B, Masya Allah, qadarullah. Ternyata Gontor itu membentuk kita untuk menjadi insan yang bukan hanya profesional, tapi harus menjadi berkarakter. Media sosial saat ini, jadikanlah make it profesional. Jadikan sesuatu yang benar-benar profesional, tapi tak cukup dengan itu, tapi juga harus hadir dengan karakter. Muta'adib sangat penting untuk hari ini. Maka
di saat keluar dari Tanah Gontor hari itu, bagaimanapun kita semua yang hadir hari ini, Pak Fikri, Pak Rizky, Pak Nida, dan semua partisipan di Google Meet hari ini, di algoritma ini, semua terlahir dari satu ibu kandung yang sama. Kita, ya, anak sering banget ketika masuk ke zona seminar dan di situ ada anak pesantren, apalagi yang keluar dari rahim Gontor ya, bahwa kita mempunyai hijau sebagai keislamannya, kemudian ada putih bukti dari tulangnya, dan juga ada merah dengan darahnya. Jadi merah, hijau, putih ini harus terus berkibar, bukan hanya di area Nusantara, bahkan dunia pun harus mendengar suasana itu. Maka ikhwani wa akhwati fillah dan semua bani wa banat minal gontorin wal gontoriyat, kalau berbicara media sosial, ana merujuk ke sebuah ungkapan dari Syekh Al-Mutanabbi. Syekh Al-Mutanabbi lahir saat itu mungkin belum ada media sosial ya ustaz-ustazah ya, tapi paling tidak beliau pernah mengatakan, tajriyah bimala tastahi sufun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Kadang orang yang ngeklik, orang yang nge-share, kadang-kadang dia niatnya baik, tapi kadang dikarenakan masuk ke zona yang mungkin kurang pas, akhirnya feedbacknya jadi tidak baik. Komunikasi kita niatnya baik, tapi kadang-kadang lawan bicara kita mungkin tidak bisa mendapatkan feedbacknya, akhirnya feedbacknya jadi nggak baik, jadi negatif. Maka ungkapan Ali bin Abi Thalib, padahal waktu itu belum ada media sosial, belum ada WhatsApp, belum ada Instagram, belum ada Facebook pada abad itu kan, ada ungkapan yang sangat indah, khotib ala hasabi ungkulihim. Kalau kau berbicara, kalau kau berkomunikasi, maka khotib ala hasabi ungkulihim, bicaralah sesuai dengan profil lawan bicaranya. Kalau anak pesantren, anak Gontor, pastinya dong teman-teman, kalau berbicara di zona komunikasi, di situ ada adabul kalam, kode etik saat bicara, adabul media sosial, otomatis itu akan dirindukan oleh orang-orang di sekitar kita. Andaikan kita terlahir dari Gontor, tiba-tiba kita keluar, kemudian bersahabat dengan media sosial, satu klik hanya 3 kata, tapi nggak ngena banget. Akhirnya kenanya yang efeknya kemana? Efek buat dia sebagai alumni, dan efek alma mater juga yang akan kena. Kalau sekiranya yang dia share-nya adalah sesuatu yang negatif. Maka ikhwani wa akhwati fillah, kenapa anak katakan alumni itu tak cukup profesional, laisa faqat muta'ahil, tapi harus menjadi alumni yang komunikasinya berkarakter, muta'addib. Memang komunikasi di media sosial dia nggak secara live mungkin bicara, dia hanya ngechat loh, hanya status loh, hanya story loh kak. Tapi teman-teman, ternyata komunikasi itu penting sekali. Nabi aja pernah mengatakan inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya kalau bicara itu haruslah sihro, menyihir, tapi sihiran yang positif dong teman-teman. Ada taksirnya itu yang positif. Ana ulangi ya kawan-kawanku, inna minal bayani la sihro. Ketika bicara haruslah sihro, menyihir dan memberikan dampak. Kalau untuk menjadi alumni yang profesional dari Gontor, banyak banget. You tinggal cari di Google caranya menjadi orang yang profesional, very much, sangat banyak. Tapi menjadi orang yang berkarakter, itu yang dirindukan di Nusantara ini. Dan sekarang Indonesia bahkan dunia di saat pandemi COVID-19 dibutuhkan orang-orang yang berkarakter, termasuk dalam zona media sosial. Karena ternyata survei membuktikan, Pak Fikri, Pak Rizky, Pak Nida, dan teman-teman semuanya, banyak orang yang mengatakan kepintaran itu akan menjadi ilmuwan besar. Itu keliru. Kepintaran itu adalah karena faktor karakter. Gontor lahir bukan menjadikan anak-anak menjadi pintar. Gontor lahir bukan menjadikan generasi antar mahal untuk menjadi generasi yang pintar. Ana yakin itu. Tapi mereka akan terlahir dari Gontor menjadi orang-orang yang muta'adibun dan muta'adibat. Laisa faqat muta'ahilun, wa laisa faqat muta'ahilat. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang, Masya Allah kawan-kawan, ada sebuah survei dan masuk ke zona frame ini. Ada presentasi pelajar berkarakter di beberapa negara. Amerika, Anda tahu pelajar hebatnya, pelajar yang berkarakternya, mau di media sosial, mau di apapun, di komunikasi, Amerika Serikat itu 11,5%. Di Jepang, orang hebatnya di sana 10%, Korea Selatan 11,5%, Malaysia 2,1%, Singapura 7,2%. Pasti antum semua lagi nunggu, kira-kira kamli Indonesia, a'la atau asfal? Ternyata survei membuktikan teman-teman, Indonesia adalah 1,55%, miris kawan-kawan. Hasil studi program for International Study Indonesia PISA 2015, Indonesia dalam zona pendidikan adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Kenapa 90 tahun lebih Gontor berdiri tegak sampai sekarang? Karena di situ ada al-akhlaq al-karimah. Di situ ada ruhul ikhlas. Maka teman-teman yang keluar dari zona ma'had, pancajiwa bukan hanya terpampang di aula, tapi pancajiwa itu harus tertanam sampai detik ini teman-teman. Antum semua diundang
oleh teman-teman dari panitia dan kawan-kawan dan panitia ini, karena di situ ada bait-bait himno pondokku di zona darah antum. Di darahnya merah antum, di putihnya tulang-tulang antum, dan hijaunya keislaman antum. Maka ikhwani wa akhwati fillah, anak asal awalan, ada majalah kata melada. Nanti anak sampai selesai. Panitia, halo, masih ada waktu? Lanjut ya. Oke, toib. Maka antum pasti masih ingat. Ana sering banget dulu waktu di Gontor, ungkapan ini terdengar menggema di aula ma'had. Taharrok fa inna fil harakati barakah. Dan kalimat itu ana bawa kemana-mana setiap seminar, dan itu bisa menembus enzim orang yang mendengarkannya. Mungkin kita di ma'had, Allah karim mendengar itu marat adidah. Tapi ketika ana sampaikan ini keluar, sekalipun depannya non muslim, dia mengatakan, Pak Chan, aku suka kali kalimat itu. Bergeraklah, karena sesungguhnya di setiap gerakan itu ada keberkahan. Allah menciptakan semua bergerak, move. Antum juga sama, people. Antum gak mengira ternyata sekarang antum menjadi alumni, otomatis kita semua harus menjaga dong alma mater kita. Hari ini perubahan sudah terjadi. Dulu mungkin tak ada media sosial zaman anak, people. Handphone tak ada. Ketika kami keluar dari ma'had, otomatis kita nggak bisa berkomunikasi dengan orang. Sekarang zamannya zaman udah milenial, kawan-kawanku. You yang 2010 sampai 2020, 10 tahun generasi ini, antum mas semua tidak merasakan apa yang kami rasakan. 10 tahun yang lalu mungkin antum pernah mendengar yang namanya Yahoo. Sekarang sudah tak ada. Sekarang udah Google semua. Hari ini ada cari nama Pak Fikri dan Pak Rizky dan Pak Nida cari di Google. 10 tahun yang lalu orang megang handphone, itu handphonenya ditekan tombol power, kan muncul itu orang berjabat tangan dan muncul suara teneng teng teneng teng teneng teng teng, ya kan? Sekarang sudah berbeda. 10 tahun yang lalu antum kita semua tak kenal itu WhatsApp, media sosial. Sekarang sudah berubah, people. Kenapa ini semua? Perubahan tidak akan pernah berhenti meski kita bersikeras untuk tidak ikut berubah. Ana ulangi, people. Ini quote yang anak tempel di office diwan ana. Perubahan tidak akan berhenti meski kita bersikeras untuk tidak ikut berubah. Apa kesimpulan di segmen pertama ini? You semua my people, zaman sudah berubah. Media sosial minggu lalu aja sudah berbeda dengan hari ini. Artinya adalah berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Kalau pola pikir kita sama dengan 10 tahun yang lalu ketika kita masuk ma'had, kalau anak mungkin tahun 2000 berarti 20 tahun yang lalu. Kalau pola pikir kita sama, berarti kita belum hijrah, kawan. Kalau kita gara-gara media sosial kita mempost apa dan sebagainya, berarti kita belum hijrah. Maka semua yang hadir hari ini, yuk kita transferkan ke seluruh gontoriyun dan gontoriyat. Hijrahkan strategi komunikasi di medsos yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Sudah saatnya, people. Dan ini nafi lana wali goirina. Ini akan bermanfaat. Ana rasakan itu kalau komunikasi kita efektif dan positif untuk orang-orang. Maka Ana sering katakan di beberapa komunitas bahwa yuk my people, saatnya kita untuk bijak dalam media sosial. Karena pastikan informasi yang kita tulis atau yang kita sharekan itu tidak melanggar etika bernegara, etika bermasyarakat, standar etika ASN, dan standar etika lainnya. Kalau kita, beda lagi, people. Pastikan ketika kita nge-share, itu tidak melanggar etika kepondok modernan. Atau masih ingat kan ada etiket dulu? Mungkin di situ belum ada etiket tentang media sosial, people. Ya kan? Tapi ketika kita sudah masuk ke ranah masyarakat, oh berarti etiket kepondok modernan juga harus masuk ke zona media sosial. Maka kesimpulan di keynote speaker hari ini, teman-teman yang hadir hari ini, tanpa Anda bicara pun Anda yakin antum alam ini. Yuk kita bijak bermedia sosial. Nanti Pak Fikri juga akan membicarakan lebih luas tentang ini. Pak Rizky juga sama. Kita tolak yang namanya hoax. Dan kita juga yang sebagai subjeknya, jangan sekali-kali kita men-sharekan yang nggak perlu di-share. Karena Ana sering sharekan tuh di beberapa story. Saring dulu, baru sharing. Ana ulangi teman-teman ya, saring dulu baru sharing. Bajik dalam menggunakan media sosial, dan pastinya kita pun harus bijak dalam bertukar informasi. Semua yang ada di sini hari ini SDBS, bukan PSBB ya, SDBS, saring dulu baru sharing. You keep, not to learn, silakan you write
ditulis di situ. Saring dulu baru sharing. Jangan sekali apalagi you men-share atau mempost yang mungkin sensitif kak. Bagi antum mungkin ada fakot lil mizah gitu ya. Ternyata mizah antum dampaknya ajib banget, itu seluruh alumni Gontor bisa mendengar dari Sabang sampai Merauke. Antum percaya atau tidak, ketika ada ungkapan pondok itu perlu dibantu, dibela dan diperjuangkan, tuh indah banget loh kak. Dulu afwan ya, ini mah nggak perlu direkam ya. Dulu teman aneh di Akzo lantai 3 ada yang ngomong seperti ini, pondok itu perlu dibantu, dibela dan direkayasa. Antum tahu nggak? Itu nggak pakai media sosial loh kak, terdengar hanya dinding yang mendengar. Tiba-tiba habis maghrib matui lari ayah. Makhluk semayun kol. Wah, holas homis makhluk mankul omardud. Oh, itu murokab holas. Padahal belum ada media sosial, dinding itu yang mendengar. Dia ngomong seperti itu kan udah kaidah baku, pondok perlu dibantu, dibela, diperjuangkan. That's one. Maka people, yuk bijak bermedia. 5 hal yang sebaiknya Anda perhatikan dalam bermedia. Yang pertama, ingat, ini konsumsinya buat siapa? Sebelum you post, pastikan informasi itu benar, bermanfaat atau tidak nih untuk Gontoriun, Gontoriat, dan Wali Goiri Gontoriin. Dan kita yang mendengarkan redaksi itu, yang mendengarkan postingan itu, jangan sekali-kali terpancing emosi people. Fatabayyanu, dan ingat kita punya frame. Kita berbicara dengan qaulan layyinan, kata-kata yang lembut, qaulan karima, kata-kata yang mulia, qaulan tsaqila, ketika bermedia sosial kata-katanya berbobot, dan itu harus di-keep di zona media sosial. Anak ulangi, qaulan layyinan, kata-katanya lembut, memberikan pengaruh kepada masyarakat. Qaulan tsaqila, kata-katanya berbobot, qaulan karima, kata-katanya penuh dengan nilai-nilai kemuliaan. Niat baik belum tentu efeknya baik people. Aib bukan untuk disebar dan keep di memori Anda masing-masing. Itu saja Ustaz. Ada waktu lagi bagi Ana atau udah selesai? Ustaz Nida? Oke. Kita sudah bisa mengambil banyak hal dari penyampaian yang sudah disampaikan oleh beliau, Ustaz Happy Chandrayana. Dan kami tadi sedikit berkeyakinan terus dengan kata-kata yang saling dulu sebelum sharing. Yes. Luar biasa sekali Ustaz. Baik. Karena susunan acara yang sudah disiapkan oleh panitia setelah speaker yaitu memanggil materi kita yang pertama, maka syukur wa jazakumullah untuk Pak Ustaz Happy Chandrayana sudah menyampaikan banyak hal bagaimana menjadi seorang santri meskipun di media sosial. Untuk selanjutnya kita panggil pemateri ataupun speaker yang pertama. Beliau adalah Ustadz Fikri Rahman, panggilannya Akhi Firman. Assalamualaikum Akhi Firman. Waalaikumsalam. Subhanallah, suara sudah terdengar jelas sekali. Dan kemudian sedikit perkenalan aja bahwa beliau merupakan sarjana ilmu komunikasi di Universitas Darussalam Gontor yang sekarang mempunyai profesi di BI ya, Bang. Terus untuk mengefisiensikan waktu kita pada malam hari ini, langsung aja kami persilakan Ustadz Fikri Rahman ataupun Akhi Firman untuk menyampaikan materinya. Falyatafadhal ilaik syukran. Ya, syukron. Terima kasih Ustadz Nida atas perkenan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Pertama-tama perkenankan kami mengucapkan minal aidin wal faizin kepada Ustadz, Ustazah, serta teman-teman alumni, audiens lain dari non alumni Pondok Modern, Ustadz Happy dan Ustadz Nida. Ini banyak juga dari teman-teman yang bukan alumni Gontor. Mereka berkenan bergabung untuk ikut sharing dan ikut berbagi kepada kita. Ahlan wa sahlan bikum. Harapannya semoga seluruh amal ibadah serta pahala kita, ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan kemarin mendapat balasan dan ganjaran bagi Allah pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya seperti tadi yang telah dikenalkan oleh Ustadz Nida, saya alumni Pondok Modern Gontor tahun 2014, alumni Unida 2018. Selanjutnya saat ini sedang mengabdi di salah satu lembaga negara Bank Indonesia, tepatnya di Bank Indonesia Institute.
Teman-teman, untuk kesempatan kali ini perkenankan kami akan share screen dahulu. Sudah terlihat teman-teman? Masih loading. Oke, sudah mulai kelihatan. Akhi Firman. Ya. Oke teman-teman yang dirahmati Allah, ini saya panggilnya teman-teman. Teman-teman sekalian, perkembangan media sosial yang sangat pesat ini sangat berpengaruh pada gaya hidup ataupun kebiasaan-kebiasaan. Seperti yang kita ketahui, media sosial ataupun segala interaksi antara satu orang dengan yang lain tidak terlepas dari komunikasi. Maka sebelum kita masuk ke ranah dan tema kita malam ini, komunikasi efektif di media sosial, perkenankan saya menjelaskan outline kita pada malam hari ini, yaitu pertama, media menurut ilmu komunikasi. Selanjutnya, komunikasi efektif di media sosial. Baik, teman-teman yang kami banggakan, pertama-tama sebelum kita mengetahui apa itu berkomunikasi di media sosial, layaknya kita harus tahu definisi komunikasi. Menurut Harold Laswell, dikatakan komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dengan akibat dan hasil apa. Kalau misalnya di bahasa Inggris kan, Harold Laswell ini adalah salah satu, kalau di ilmu komunikasi sangat terkenal ya teorinya, who says what in what channel, to whom, with what effect. Nah, kalau di teorinya Laswell itu ada 5 unsur dalam berkomunikasi. Pertama adalah who. Who itu narasumber atau sumber yang biasa kita kenal sebagai komunikator. Orang yang akan menyampaikan pesan kepada orang lain. Says what ini adalah pesan yang akan disampaikan. Pesan ini bisa berbentuk apapun. Bisa itu berbentuk suruhan atau ajakan atau perintah lainnya. In which channel ini adalah media. Nah, seperti yang kita ketahui, penyampaian pesan itu bisa melalui media apapun. Kalau zaman dahulu ada media penyampaian pesan secara langsung, itu melalui media ya mulut, terus suara, itu langsung. Kalau misalnya tidak langsung, seperti kita menulis, media lainnya. Itu atau komunikan yang akan menerima pesan dari narasumber tersebut. Yang terakhir adalah with what effect. Nah, dari sebuah pesan yang disampaikan oleh seorang komunikator, pasti ada efek atau dampak apakah seseorang komunikan tersebut mendengar dan menerima pesan yang disampaikan. Nah, ada teori lainnya di dalam komunikasi, itu adalah teori Raymond Rose. Komunikasi adalah proses menyortir, memilih, pengiriman simbol-simbol sedemikian rupa agar membantu penerima pesan membangkitkan respon makna dari pemikiran yang serupa dengan dimaksudkan oleh komunikator. Sama. Jadi tunggu Akhi Firman. Ya. Tolong dimunculkan kembali layarnya ya. Oh, layar presentasinya. Baik. Ini terlihat. Apa belum terlihat lagi ya? Diulangi lagi. Karena tadi ada yang memunculkan sesuatu. Jadi kami mohon untuk peserta yang lainnya diharap untuk tidak memunculkan sesuatu dan tidak bersuara terlebih dahulu supaya kita mendapatkan ilmu yang disampaikan oleh speaker kita. Syukran. Ya. Oke, mohon maaf. Oke, sudah terlihat? Sudah mulai terlihat lagi. Lanjutkan Ustaz Firman. Nah, pada dasarnya seluruh proses komunikasi itu sama. Terdiri dari unsur komunikator, pesan, penerima, dengan channel apa dan dengan dampak apa. Tapi seperti yang kita ketahui, kita sebagai alumni pondok pesantren ataupun teman-teman yang beragama Islam, kita harus mengetahui perspektif komunikasi dari Islam. Hampir sama seperti komunikasi pada umumnya, namun lebih menitik beratkan kepada kebenaran pesan. Jadi sidqul khobar. Jadi pesan yang disampaikan itu benar-benar kredibel, tidak mengandung unsur sara atau hoax dan lainnya. Jadi kita disarankan dan dianjurkan untuk lebih menyortir atau memfilter pesan-pesan yang disampaikan dari orang lain atau yang kita dapat, sehingga
kita benar-benar mengimplementasikan apa yang menjadi anjuran dalam agama kita. Selanjutnya, definisi media seperti yang kita ketahui dalam suatu alat media adalah suatu alat perantara yang berfungsi untuk menyalurkan pesan atau informasi dari sumber kepada penerima. Nah, selanjutnya saya akan bercerita tentang sejarah saluran media seperti yang teman-teman bisa lihat. Ada era lisan, era percetakan, dan era teknologi. Kalau misalnya kita lihat di sini, teman-teman udah bisa baca sendiri. Saat ini kita sudah melalui proses panjang. Mungkin sebagian besar dari kita baru merasakan di era percetakan mungkin ya, karena kita dulu sekolah belajar dari buku cetak dan lain-lainnya, juga di-combine dengan era lisan dan tulisan. Tapi saat ini kita sudah masuk di fase era teknologi. Nah, kalau teman-teman bisa menyadari dari keempat bagan yang sudah ada ini, dapat kita simpulkan menjadi yang di bawah tertulis sebenarnya dua. Yang terakhir sosial media itu adalah bagian dari media baru. Nah, untuk pengenalan saja, media lama itu sebuah terminologi yang digunakan untuk menunjukkan pada suatu bentuk media massa yang tidak mengandalkan teknologi. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, nah itu seperti televisi, koran, majalah, radio, itu adalah salah satu bagian dari media lama, yang mana hingga saat ini pengguna ataupun pembaca dari halayak televisi, radio, surat kabar ini sudah sedikit berkurang karena kemajuan teknologi. Bahkan sekarang para pengusaha televisi, radio, ataupun surat kabar sekalipun, mereka bertransformasi ke era teknologi. Bahkan ada detik.com dan lain-lain, mereka bertransformasi ke era digital. Selanjutnya, kalau di media baru, saya garis bawahi, media baru seperti yang kita ketahui sekarang mempunyai dua ciri-ciri. Yang pertama ada interkonektivitas, sama ada interaktivitas. Nah, interkonektivitas ini seperti adalah akses terhadap khalayak atau interkonektivitas terhadap sambungan internet. Aktivitas adalah potensi peluang untuk kita berinteraksi secara langsung dari satu user ke user yang lain. Seperti yang kita ketahui banyak bagian dari sosial media. Jadi yang membedakan antara media lama dan media baru, kalau media lama itu lebih pasif, cuman one way communication. Kita hanya sebagai penerima. Ketika TV menayangkan sebuah acara, maka kita tidak bisa berkomentar, berinteraksi langsung kepada saluran televisi. Namun di media baru, kita dapat langsung berinteraksi, langsung memberikan tanggapan, komentar melalui kolom komentar atau kolom like. Jadi itulah yang membedakan antara media baru dan media lama. Selanjutnya, di dalam perkembangan teknologi yang saat ini sudah ada, itu ada sosial media yang dimana ini terbagi menjadi beberapa bagian. Sosial media, jejaring sosial memiliki perbedaan tertentu, terutama pada media yang digunakan. Media sosial merupakan media interaksi online seperti blog, forum, aplikasi chatting, sampai dengan social network. Nah, kalau misalnya social network, mungkin kita bisa lihat LinkedIn, terus untuk chat ada Instagram, Twitter, email, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, karena mungkin waktu kita tidak terlalu banyak, saya langsung memperlihatkan ini, ada bagan perkembangan media sosial di Indonesia. Yang dikatakan di situ, menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, kurang lebih dari 63 juta masyarakat Indonesia terhubung dengan internet. Kita bisa lihat di situ berapa durasi menit akses atau beberapa saluran sosial media, YouTube, WhatsApp, dan lain-lainnya. Nah, perlu kita garis bawahi di situ bahwa Indonesia sampai diprediksi akan menjadi negara dengan pengguna sosial media paling aktif dan paling banyak.
Seperti kita ketahui populasi Indonesia ini sangat besar. Habis itu potensi pasarnya juga sangat besar. Bahkan pemerintah memprediksi di tahun 2040 nanti Indonesia akan mendapatkan bonus demografi. Bonus demografi ini adalah dominasi umur potensial, umur yang berpotensial. Jadi mereka yang umur produktif ini menjadi bonus untuk Indonesia. Tapi perlu digarisbawahi, ini adalah dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, ini bisa menjadi peluang dan juga tantangan. Nah, dengan jumlah masyarakat yang sangat banyak dan juga bonus demografi yang sangat besar untuk Indonesia, peluangnya adalah kita lebih memiliki banyak SDM dengan umur produktif. Jadi mereka bisa bekerja, mereka bisa berinovasi, terus berkreasi. Tapi tantangannya juga adalah ketika SDM itu banyak, maka ada potensi untuk jumlah pengangguran terus bertambah. Makanya peluang saat ini pemerintah sedang mencanangkan program peningkatan kualitas SDM, peningkatan capacity building sumber daya manusia agar menjadi masyarakat atau pemuda yang lebih unggul lagi. Nah, teman-teman sekalian, mohon maaf, di sini dapat saya sampaikan ada beberapa tips karena tadi ada 2 dari Ahli Nida memberikan waktu. Ini Ahli Nida berapa lagi ya? Berapa menit lagi? 2 menit lagi, Ustaz. Taib. Oh, 20. Oke, mohon maaf. Selanjutnya ini teman-teman, ada tips yang saya resume, yang saya dapatkan dan juga saya saya rangkum di sini. Ada beberapa tips untuk berkomunikasi efektif di media sosial. Apa aja itu, Ustaz? Titik mudah, calon-calon bonus demografi tadi, kita harus memperhatikan paling tidak 6 yang saya akan sampaikan. Yang pertama adalah think before you share. Ada literasi media yang harus kita perkaya lagi. Itu adalah semakin banyaknya pengguna sosial media yang berasal dari anak-anak, nyatanya menyebabkan banyak sangat mudah untuk mengintimidasi, meniru konten-konten negatif yang beredar luas di media sosial. Nah, seperti yang kita ketahui kemarin, ada pembulian salah satu anak di Sulawesi. Itu adalah salah satu dampak apa yang mereka tonton di media sosial. Jadi harus adanya literasi media, baik dari sisi orang tua yang dapat membimbing anaknya untuk bermedia sosial dengan bijak, dan juga saudara atau kita sendiri yang bisa memilih konten manakah yang menjadi konsumsi kita dan bermanfaatkah tidak. Jadi ini literasi sharing suatu informasi di internet, kita akan berpikir sebelum kita share gitu ya. Siap. Selanjutnya yang kedua, jadikan wadah silaturahmi. Nah, wadah silaturahmi udah pasti sebagai seorang muslim. Dalam sebuah hadis dikatakan silaturahmi itu memanjangkan umur dan juga memperluas rezeki. Nah, di sini jadi luasnya Indonesia ini bisa menjadi kecil ketika kita mengoptimalisasikan sosial media ini untuk wadah silaturahmi. Seperti yang kita rasakan saat ini, suasana puasa dan juga suasana lebaran yang sangat berbeda di tengah pandemi ini. Kita dianjurkan untuk silaturahmi secara online, belajar secara online, apapun itu. Jadi jadikan wadah untuk saling mempereratkan ukhuwah, bukan untuk memecah belahkan. Jadi karena kita seorang alumni modern, maka kitalah sebagai pionir orang-orang yang mempersatukan umat ini. Gitu. Selanjutnya yang ketiga, batasi diri kita untuk menggunakan sosmed. Maksudnya di sini adalah manfaatkan momen bersama keluarga, teman, atau orang-orang di sekitar kita. Makanya dulu pernah ada suatu kalimat yang mengatakan sosial itu mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Maka dari sini kita harus lebih bijaksana lagi menggunakan sosial media.
manfaatkanlah waktu-waktu dan momen-momen yang tidak akan terulang lagi ketika kita bersama keluarga. Jangan kita habiskan untuk di sosial media. Yang keempat, jaga etika. Bersosialisasi di dunia maya ataupun yang nyata tentu harus ada etika. Jadi tidak jauh dari akhlakul karimah. Terus karena diri kita sendiri adalah public relations, setiap orang individu dari kita membawa nama baik pondok, membawa baik nama keluarga, membawa nama baik agama kita. Jangan sampai menulis atau menyinggung dengan kalimat yang mengunsur sara. 5. Manfaat sebagai wadah branding. Nah, kesempatan untuk eksplorasi dan dakwah sangat terbuka. Jadi teman-teman yang punya usaha bisa mempromosikan usaha tersebut melalui media sosial dan akunnya sendiri. Terus teman-teman yang punya hobi fotografi, videografi, mereka bisa eksplor sambil menampilkan karya-karya mereka sehingga orang akan tertarik ya di situ. Yang terakhir adalah menjaga privasi. Jangan mudah membagikan informasi yang bersifat pribadi. Jadi jangan sampai media sosial ini menjadi bumerang bagi kita. Pada akhirnya orang akan memanfaatkan, mungkin kita menjadi korban atau keluarga kita, maka jagalah privasi kita, tidak meng-share sesuatu yang namanya pesan yang saya dapatkan, saya kutip dari filosof atau seorang ilmuwan muslim di bidang bahasa politik, yaitu ini. Nah, bisa teman-teman lihat di situ, satu peluru bisa menembus satu kepala, tapi satu tulisan bisa menembus sekian banyak kepala. Jadi teman-teman yang mungkin punya potensi dakwah, silahkan menulis hal-hal yang bermanfaat. Mereka yang punya hobi silahkan di-share sehingga nanti akan bermanfaat dan juga menjadi amal jariah bagi teman-teman sekalian. Itu saja pesan dari saya, bijaksana dalam berkomunikasi. Usikum wa iyaya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya sekian. Astaghfirukum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Fikri Rahman sudah menyampaikan beberapa poin penting mengenai bagaimana kita harus berkomunikasi efektif di media sosial. Banyak hal sih sebenarnya yang ingin kami tambahkan juga, tapi nampaknya dengan melihat waktu yang sekarang memang waktunya untuk kita sambut pemateri ataupun speaker yang kedua, maka dari itu langsung aja kita panggil Al Ustadz Rizky Ridho. Assalamualaikum Ustadz Rizky. Waalaikumsalam Ustadz Nida. Baik, tamam. Kaifa halukum Ustadz? Alhamdulillah innabil khair. Kedengaran ya Ustadz ya untuk suaranya? Alhamdulillah jelas sekali. Ustadz Rizky, silakan untuk menyampaikan materinya dimanapun berada. Sebelum Ustadz Rizky menyampaikan materi, nampaknya ada yang komplain, ada yang mau gabung, tapi ternyata susah untuk bergabung. Nah ini apa problemnya gitu? Yang lain juga ada yang bisa. Mungkin kalau misalkan yang mau gabung dari Google terus gak bisa, silakan coba gabungnya pakai aplikasi ya. Adapun kalau misalkan ternyata pakai aplikasi sudah tidak bisa juga, salah jaringannya. Oke ya. Baik. Untuk selanjutnya langsung aja kami berikan kesempatan kepada Ustaz Rizky Ridho untuk menyampaikan materinya. Fadhal Ustaz. Baik, syukran Ustadz Nida. Nashkurukum. Yang terhormat Al-Mukarram Ustadz Happy Chandrayana yang ada di Jawa Barat. Yang terhormat Akhi Fikri Rahman yang ada di Jakarta, dan yang terhormat pula Master of Ceremony Ustadz Nida. Teman-teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina wa yafqahu aqwalana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, sangat malam ini, malam yang di malam yang berbahagia ini kita mendapat kesempatan yang sangat berharga karena kita memperoleh nasihat dan wejangan yang khusus, yang sangat berharga, yang tiada harganya dari Ustadz Happy Chandrayana maupun materi dari Akhi Fikri Rahman. Langsung saja karena waktu singkat akan saya teruskan untuk segmen ketiga. Langsung saya share aja ya, Akhi Nida ya. Baik, langsung aja Ustaz. Yang bertema tips mengelola berita di media dan penyampaian informasi secara aktual. Tadi disinggung oleh Akhi Fikri Rahman bahwasanya pengguna media sosial ataupun internet di Indonesia adalah yang terbanyak di dunia. Maka dari itu, kali ini sebelum kita menginjak pembahasan di segmen ketiga ini, perlu kita mengetahui seberapa kuat sih kekuatan media sosial kalau dibanding dengan kekuatan media yang tidak online, seperti itu. Berarti artinya media offline versus media online. Bisa kita lihat. Jumlah pengguna internet di Indonesia di bulan Agustus 2019 adalah 171,9 juta jiwa. Nah, hanya mungkin nanti teman-teman yang bertanya, loh kenapa kok jumlahnya berbeda dengan Akhi Fikri Rahman? Karena tentu lembaga yang mensurvei tentu berbeda. Jikalau tadi Fikri Rahman menyampaikan data dari Badan Penyelenggara Internet, maka saya memberi Kominfo. Nah, jadi di bulan Agustus 2019 sempat hingga tingkat 171,9 juta jiwa yang tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Bisa kita lihat di Pulau Jawa adalah yang paling banyak. Di situ ada 95,3 juta jiwa. Bahkan di bulan Februari 2020, jumlah tersebut berkembang menjadi 175,2 juta jiwa. Wah, sangat banyak tentu. Yang mana bila kita bandingkan dengan pengguna internet di seluruh dunia yang berjumlah 4,5 miliar jiwa, setara dengan 60% penduduk dunia. Jadi penduduk dunia yang sudah menggunakan internet ada 4,5 miliar jiwa, yang jumlahnya adalah 60%. Wah, berarti hanya 40% saja yang tidak menggunakan internet. Maka dari itu kita bisa membagikan kekuatan antara media sosial atau internet atau media yang tidak bersangkutan dengan internet atau yang secara langsung. Bisa kita review sejenak atau kita kembali ke beberapa waktu yang lalu ketika masa-masa kampanye Prabowo Subianto dan Bapak Joko Widodo. Ketika itu mereka mengadakan kampanye akbar yang ada di gedung GBK, ya kan, Gelora Bung Karno. Dan bisa melihat dari media bahwasanya audiens sangat banyak, tetapi ketika disurvei jumlah atau kuota Gelora Bung Karno hanya mencukupi sebanyak 160 ribu jiwa, seperti itu. Jadi tidak ada apa-apanya dibanding 175,2 juta jiwa. Oke. Dan dibanding dengan kalau kita review sejenak juga di kejadian 212 atau reuni akbar ketika itu hanya 7,5 juta jiwa. Nah, seperti itu. Maka hanya 1%-nya dari 175,2 juta jiwa. Maka tidak heran bahwasanya informasi di media sosial satu kali klik maka langsung bisa menyebar ke seluruh dunia. Kita bisa, ketika kita di Indonesia, kita bisa mengetahui keadaan ekonomi Cina, kita bisa mengetahui keadaan ekonomi Amerika Serikat, bahkan orang Amerika Serikat pun bisa mengetahui keadaan ekonomi Indonesia ataupun budaya dan lain sebagainya, seperti itu. Maka kita harus benar-benar paham bahwasanya kekuatan media ini sangat-sangat kuat, seperti itu. Selanjutnya, kita perlu mengenal identitas komunikasi. Siapa sih komunikasi itu? Apa sih komunikasi itu? Nah, tadi sudah disinggung sedikit oleh Akhi Fikri. Maka bila diambil dari susunan kata atau arti kata, communicate atau komunikasi diambil dari kata communicate, yang berarti membuat kesamaan, atau yang kita kenal biasanya komunis.
Bila kita ingat bahwasanya komunis atau PKI itu ada satu moto yang namanya sama rasa, sama rata, seperti itu. Itulah komunis. Maka dari itu komunikasi secara umum bisa dikenal dengan proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Yang mana komunikator itu ingin menyamakan keadaan komunikan sehingga sama-sama paham. Oh, ini maksud komunikator, seperti itu. Contoh saja akhi nida menyampaikan bahwa ingin menyampaikan materi tentang matematika. Sedangkan akhi Fikri Rahman belum paham tentang materi matematika. Ketika akhi nida ini menyampaikan materi tersebut, akhi Fikri paham terhadap materi tersebut. Maka keadaan mereka sama. Yang mulanya akhi nida paham, akhi Fikri belum paham. Setelah proses komunikasi yang berlangsung, mereka berdua sama-sama paham. Itulah yang disebut dengan komunikasi. Di samping itu, Islam mempunyai pandangan yang baik terhadap komunikasi. Sebagaimana yang disebutkan oleh akhi Fikri tadi, bahwasanya Islam memandang bahwasanya komunikasi bukan hanya proses penyampaian pesan, tapi juga memiliki atau didasari prinsip kebenaran atau al-haq. Berarti tidak ada yang namanya Islam itu menyebarkan suatu penyampaian pesan yang berisi hoaks. Itu tidak Islami berarti. Nah, gitu. Maka teman-teman sekalian yang berbahagia pada malam hari ini harus sama-sama paham bahwasanya agama kita mengatur segala jenis aktivitas kita, sampai komunikasi pun diatur. Kalau ada yang bilang bahwasanya Al-Qur'an itu adalah buku pintarnya kehidupan seorang manusia, gitu. Jikalau kita beli motor, maka motor tersebut pasti ada yang namanya buku pintar. Ketika kita tidak mempelajari buku panduan atau buku pintar tersebut, maka motor tersebut cepat rusak. Sama seperti manusia. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dan dinaungi oleh yang namanya Al-Quran sebagai buku pintar atau buku panduan hidup kita, seperti itu. Maka Islam di sini memandang bahwasanya komunikasi adalah sebuah proses penyampaian pesan yang didasari oleh prinsip kebenaran, kedamaian, keramahan, dan keselamatan, seperti itu. Maka secara tidak langsung Islam itu memegang teguh prinsip ikhlas, pahala dan dosa, kejujuran, kebersihan, berkata positif, atau prinsip dua telinga satu mulut, dan konsep-konsep yang lain yang tentunya baik bagi kita semua. Tentu bila kita berasaskan atau berprinsipkan prinsip-prinsip Islam, maka saya rasa kehidupan komunikasi di dunia ini akan sangat tentram, seperti itu. Langsung saja, Islam dan literasi media. Seperti halnya yang akan saya sampaikan pada malam ini adalah bagaimana cara kita mengolah sebuah berita yang kita peroleh dari media, lalu kita sampaikan kepada orang-orang lain atau kita sebarkan ke khalayak umum, bagaimana sikap kita terhadap media atau berita tersebut. Gimana itu? Suatu pandangan yang sangat baik. Bisa kita lihat di surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik yang membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Atau biasanya kita ketahui, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Periksalah dengan teliti dari mana sumbernya, kredibilitasnya seperti apa, orangnya terpercaya atau tidak, gitu. Beritanya benar atau tidak, jangan-jangan yang menyampaikan ini sudah dikenal sebagai pembohong. Nah, seperti itu. Dan yang harus kita pahami dari ayat ini adalah orang fasik. Nah, jika datang kepadamu orang fasik yang membawa suatu berita, bukan berarti semua orang yang menyampaikan berita kepada kita itu orang fasik, bukan. Tetapi kita di sini dianjurkan untuk memberi garis demarkasi, kalau bahasa Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, garis demarkasi mana yang benar dan mana yang salah, gitu. Jadi kita berada di tengah-tengahnya. Sebelum kita mengetahui kebenaran, maka kita tidak share. Sebelum kita mengetahui kesalahan juga, kita tidak share. Nah, alangkah baiknya jika seperti itu, kita akan menjadi seseorang yang berprinsip seperti yang dikatakan Al-Ustadz Hemi Chandra, saring dulu baru sharing, seperti itu. Literasi media itu apa sih, gitu kan?
mungkin teman-teman masih bingung, literasi media adalah kalau bahasa kasarnya atau bahasa kekiniannya melek media. Bagaimana kita tidak terombang-ambing dalam ombak media ke kanan dan ke kiri. Ada hoax kita ikut, ada yang benar kita ikut juga, ada yang tidak benar kita share dan lain sebagainya. Nah seperti itu. Bagaimana cara agar kita itu tidak terombang-ambing? Nah, bahkan Islam sudah mempraktekkan sejak dahulu kala seperti itu. Seperti halnya dalam penyusunan kelompok hadis. Menurut riwayatnya dalam ilmu mustalah hadis. Kalau teman-teman para Al-Gontori dan Al-Gontoriyat pasti pernah belajar ilmu mustalah hadis. Di situ hadis-hadis dari Rasul pun dikelas-kelaskan, dikelompok-kelompokkan. Maka ada khobar al-mutawatir hingga khobarul ahad. Itu gunanya seperti apa? Gunanya adalah untuk mengetahui bahwasanya hadis tersebut itu kredibel atau tidak, terpercaya atau tidak. Bahkan sebuah hadis atau perkataan Rasul bisa menjadi hadis doif atau hadis yang lemah, hanya karena sanadnya mungkin lemah, tidak ghairu mutasil, tidak nyambung. Mungkin ada sanad yang terputus di sana, atau mungkin salah satu perawinya doif atau kadzab. Nah seperti itu, sampai sedetail itu, seperti itu. Maka dari itu kita harus sadar bahwasanya bagaimana bisa kita saat ini memperoleh forward pesan dari WA, langsung kita share tanpa menyaring. Kita peroleh hadis dari Twitter, kita share langsung tanpa tahu hadis tersebut apa sanadnya, terus kegunaannya buat apa, asbabun nuzulnya seperti apa dan lain sebagainya. Seperti itu. Maka ilmu komunikasi juga memiliki jurus handal untuk kita bersama pelajari agar diri kita ini menjadi seseorang yang mampu melakukan atau melaksanakan literasi media dengan baik, seperti itu. Jurus pertama adalah analisis atau kemampuan menganalisa. Di sini adalah jurus yang paling mudah, dasar seperti itu. Kita lihat film Naruto itu jurus pertamanya mengumpulkan cakra. Maka analisis ini adalah jurus pertama bagi orang yang ingin melek media. Apa itu analisis? Analisis adalah kemampuan di mana kita mampu menganalisa. Contohnya ketika di situ ada kasus yang hangat saat ini, adalah kasus misalkan berita new normal life akan diberlakukan tanggal 1 Juni besok. Maka kita tidak boleh hukumnya untuk langsung share, jadiin status atau langsung jadiin forward pesan dan lain sebagainya. Harusnya kita mampu menganalisa berita tersebut. Dari mana berita ini muncul? Siapa yang ngomong seperti ini? Orangnya kredibel atau tidak? Oh, seperti itu. Mungkin yang ngomong Menteri Kesehatan, maka kredibel. Tapi yang ngomong ternyata hanya kumpulan orang-orang di media sosial yang tidak tahu dari mana asalnya, maka kita seyogianya tidak meng-share hal tersebut, atau tidak mengirim atau tidak menyebarkan hal tersebut. Itulah kemampuan analisis, menganalisa suatu tingkat kredibel suatu berita. Jurus yang kedua adalah evaluation. Evaluation adalah menilai. Bagaimana kita itu mampu menilai sebuah berita atau sebuah pesan dari WhatsApp, dari Facebook, dari Twitter dan lain sebagainya. Setelah ketika menganalisa, tentu kita bisa mengevaluasi. Oh iya, berita ini baik, maka harus saya share. Nah, misalkan ada teman-teman kita yang share tentang hadis, gitu kan. Oh iya, hadis ini baik. Ketika kita pelajari, kita analisis, ternyata benar hadisnya, sahih. Maka, oh iya, berita ini bagus. Itulah kemampuan evaluation. Atau saat teman-teman kita meng-share suatu hal, oh ini salah ini tidak baik, mengandung sara, seperti itu kan. Mengandung perselisihan, maka kita tidak share. Evaluation. Atau jurus yang ketiga atau kecakapan yang ketiga adalah grouping. Grouping adalah mengelompokkan. Seperti tadi, seperti yang saya contohkan, tanggal 1 Juni dimulainya new normal life, berita dari Menteri Kesehatan misalnya. Kita kelompokkan, berita ini mengenai berita tentang kesehatan, atau berita yang sangat hangat pada akhir-akhir ini, makam khilafah Utsmaniyah yang ke-8 dirusak oleh
rezim Suriah. Teman-teman pasti mendengar yang mungkin banyak berita di Republika Online atau Republika atau dan lain sebagainya. Maka kita kelompokkan, oh ternyata berita ini mengandung unsur agama. Nah gitu. Kita pintar-pintar mengkelompokkan. Atau suatu akun di Instagram yang berbicara bahwasanya Gontor memperpanjang liburan. Nah, berarti berita tersebut adalah mengandung unsur pendidikan Gontor, seperti itu. 7 kecakapan. Yang ketiga, yang keempat adalah induction. Induction adalah mengkaji dari khusus ke umum. Contohnya adalah misalkan ada berita jumlah pasien COVID di Indonesia ada 20.000 sekian. Nah, seperti itu. Itu kan khusus sekali disampaikan langsung dari Menteri Kesehatan. Bila mana kita memang merupakan orang yang melek media, tentu kita itu akan menelaah dulu. Oh, 20.000 ini tersebar dari mana saja? Di Sumatera ada berapa? Di daerah saya ada berapa? Pak, seperti itu. Oh, ada 5. Benar gak ada 5? Kita cross check lagi. Oh iya benar. Itulah induction. Dari khusus ke umum. Atau deduction. Kecakapan yang kelima. Deduction adalah mengkaji suatu berita dari umum ke khusus. Seperti halnya berita new normal life yang tersebar di mana-mana di sosial media, WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Kita cari akarnya, sumbernya. Oh, ternyata ditemukan dari mungkin seperti itu. Itulah kemampuan deduction. Dan sebelum terakhir, jurus sebelum terakhir untuk menguasai adalah sintesis. Sintesis adalah kemampuan kita merangkai suatu berita yang baru dengan berita yang lama. Seperti itu. Contoh seperti tadi, makam Khilafah Utsmaniyah ke-8 dihancurkan oleh rezim Suriah. Seperti itu. Oh, ternyata dulu ketika beberapa tahun yang lalu kita menyimak berita bahwasanya rezim Suriah sudah membantai para rakyatnya sendiri. Wah, atau para orang Islam. Wah, ternyata ada relevansi antara berita yang dahulu dan berita yang sekarang. Itulah sintesis, merangkai suatu berita yang lama dan berita yang baru. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah abstracting. Abstracting adalah mengkombinasikan seluruh kecakapan, yaitu analysis, evaluation, grouping, induction, deduction, sintesis, sehingga menjadikan diri kita memperoleh berita yang sangat-sangat aktual. Kita menjaga keaktualan berita pada saat itu juga sebelum share dan menyajikannya kembali. Jadi di kemampuan ketujuh ini kita mengkombinasikan seluruhnya dan menyajikan kembali berupa berita yang singkat, padat, dan jelas. Seperti itu, Akhinida dan teman-teman sekalian. Maka alangkah baiknya jikalau kita pelajari benar-benar ketika kita menerima suatu berita, ketika kita menerbitkan suatu fatwa, ketika kita menerima suatu hal yang lain di dalam diri kita, hendaknya kita mampu untuk melakukan kecakapan-kecakapan yang ada sehingga kita tidak terombang-ambing dalam arus media. Kita tidak lagi terombang-ambing arus hoax. Kita tidak lagi terbawa oleh berita-berita yang menjuruskan dan lain sebagainya. Seperti itu. Luar biasa sekali. Ustadz Rizky Ridho, masih ada hal yang perlu disampaikan? Satu lagi, Akhinida. Satu lagi, silakan. Dan yang terakhir adalah fenomena media pada saat ini. Coba teman-teman sekalian dilihat di slide, ada WhatsApp. Di WhatsApp ada forward pesan, stiker, dan emoji. Wah, jangan sampai kita gampang-gampang memforward pesan. Tahu-tahu hoax, tahu-tahu hadis doif, tahu-tahu pelajaran yang salah, tahu-tahu mengundang sara dan lain sebagainya. Instagram, feed repost, story repost, dan live streaming. Bagus atau tidak, baik atau tidak. Nah, kita harus mampu. Twitter, bagaimana kita nge-retweet tentang orang lain. YouTube, bila mana kita YouTuber, teman-teman sekalian ada yang mempunyai akun YouTube, bagaimana cara kita membangun konten yang baik, yang berpendidikan, yang islami, yang bermakna, seperti itu. Maka dari itu, saya rasa posisi kita adalah harus menjadi orang yang bijak dalam bermedia, sehingga menjadi orang atau menjadi munzirul qaum, kalau dalam bahasa Kiai Hasan, dalam bermedia. Kalau perlu, ketika teman-teman sekalian menemukan teman-teman sekalian, teman-teman sekalian menemukan teman-teman yang lain, men-share suatu hadis, harusnya kita mengingatkan, ini hadisnya dapat dari mana? Sahih atau tidak? Gitu.
atau ketika teman-teman menerima suatu berita, cross check lagi beritanya dari mana, kredibel atau tidak sumbernya. Wah, seperti itu. Dengan seperti itu teman-teman yang lain akan menjadi kita bersama dapat mengajak teman-teman yang lain untuk melek media seperti itu. Dan yang terakhir yang harus saya sampaikan adalah jikalau sebutan media sebagai pedang bermata dua seperti yang disampaikan oleh Al-Ustadz Hebi Chandra, oleh Ustadz Ahinida di awal tadi, ada yang positif bisa menerima hal yang negatif dari suatu hal yang kita share, maka kadang kita harus merenung, gitu. Pahala dan dosa yang kita tuai dari media sosial kita ada berapa? Bahwa pesan yang tidak baik, kemudian orang lain mengerjakan hal tersebut, berarti jadi su'ujariyah, seperti itu. Oke. Hal yang baik berarti jadi jariyah yang baik, seperti itu. Maka sangat harus kita sadari bahwasanya media ini dapat menjadi ladang pahala dan menjadi ladang timbangan dosa, seperti itu. Maka teman-teman dan saya sendiri harus bersama-sama sadar akan meleknya media ini sangat-sangat penting, seperti itu. Baik sekali. Subhanallah, Ustaz Rizky Ridho. Syukron ala kulli hal atas penyampaiannya mengenai bagaimana mengelola berita di media sosial ya, supaya kita bisa menyampaikan informasi itu secara aktual, bukan hanya sekedar info tapi ternyata malah tidak aktual. Ini yang harus kita waspadai ya. Baik, buat teman-teman ikhwani wa akhwati fillah yang sudah bergabung, tadi ternyata ada yang baru bergabung ketika Ustaz Rizky Ridho menyampaikan materinya, ada juga yang bergabung ketika Ustaz Fikri Rahman menyampaikan materinya, dan sebenarnya banyak hal banget yang kita bisa ambil kesimpulannya. Maka sebelum kami menyimpulkan semua pembahasan yang tadi sudah dibahas, kita sekarang akan memberikan waktu kesempatan untuk termin pertanyaan. Jadi bagi siapa yang ingin menanyakan, saat ini juga dan sekarang kita langsung akan buka termin pertanyaan di kolom komentar langsung ya. Silahkan tulis nama dan juga dari mana asalnya serta alumni Gontor tahun berapa, dan silakan tulis apa pertanyaannya, seperti itu ya. Baik. Dan sebelum kita lanjutkan kembali, buat teman-teman dimanapun berada yang sekarang masih di mikrofonnya, silahkan di off-kan dulu, mohon dengan sangat, karena ini mengganggu berjalannya acara pada malam yang berbahagia ini. Baik. Sebelum itu buat Ustadz Firman tadi sudah menyampaikan beberapa tips ataupun trik bagaimana kita bijak untuk bermedia sosial. Di antaranya mungkin yang terlihat jelas yaitu bagaimana kita memainkan Instagram, bagaimana kita memainkan WhatsApp. Karena sejatinya kita ya dari media juga akan tercerminkan who is you, who are you gitu kan. Nah, terus kemudian juga dari sana kita bisa ya menjudge seseorang itu dengan melihat medianya. Maka dari itu jangan gegabah dengan media, apalagi apa yang disampaikan oleh Ustadz Happy Chandrayana tadi sangat benar-benar mengingatkan bahwa kita ini santri, gitu kan ya, ini santri, maka dengan sibgoh santrinya kita ini jangan sampai hilang, apalagi di media kita salah kaprah, salah pakai, sehingga ternyata kesantrian kita malah tercoreng jelek. Naudzubillah min dzalik. Baik, silakan buat penanya, ini untuk notulen. Apakah sudah ada yang menanyakan? Silakan sampaikan saja ke saya biar saya sebutkan apa yang disampaikan, apa yang perlu ditanyakan dari kita pada malam yang berbahagia. Ustadz Fikri Rahman masih ada di sini ya? Masih di grup ya? Halo Ustadz Fikri. Ya, langsungnya. Halo Ustadz Fikri. Ya, Ustadz Ida. Taib. Halo. Nah, Taib sudah bersuara ya? Ini aja, men. Dan melanjutkan pembahasan tadi mengenai tips dan trik. Udah rekod. Kita
sebijak mungkin bermedia sosial. Tapi sebelum itu ini masih ada yang bersuara. Mohon dengan sangat buat peserta semuanya, tolong di-mute-kan dulu mikrofonnya biar Ustadz Fikri juga enak untuk menyampaikan materinya. Baik, Ustadz Fikri, halo? Ustaz tidak? Halo Ustadz Fikri, baik, tamam. Tadi kan sudah dibahas bagaimana kita harus bijak ya dalam bersosial media. Ya. Dengan tips-tips yang tadi sudah disampaikan, sebenarnya masih ada hal yang kayaknya perlu disampaikan lebih luas lagi oleh Ustadz Fikri Rahman ataupun oleh Akhi Firman. Mungkin boleh disampaikan lagi, tapi mungkin cukup 1 menit sampai 2 menit saja ya, sebelum kita host acara kita pada malam yang berbahagia ini. Silakan Ustadz Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Mungkin dari keterbatasan waktu yang sudah kita tadi di sesi saya, mungkin hal yang perlu kita titik beratkan adalah bagaimana kita bijak menggunakan media sosial sebagai wadah kita untuk berdakwah, wadah kita untuk mungkin memulai bisnis atau apapun itu nanti yang mempunyai dampak positif bagi kehidupan kita. Kalaupun nanti memang ada hal-hal yang terjadi di luar kemungkinan kita, yaitu wallahu alam. Tapi kita berusaha untuk memitigasi agar hal tersebut tidak terjadi. Karena sekarang pada dasarnya kita pernah dulu mendengar kalimat mulutmu harimaumu, ya, yang akan menerkam dirimu sendiri. Tapi sekarang berbeda, jarimu harimaumu. Jadi ketika kita meng-share, mengklik sesuatu yang mungkin itu dapat menyinggung perasaan orang ataupun walaupun pada hakikatnya kita tidak ada unsur menghina ya, seperti yang terjadi oleh satu komedian Andre Taulani memplesetkan kalimat satu konsina, padahal sebenarnya tidak ada maksud di dalam candaan itu tadi. Maka berpikir we think before we share, itu sih yang perlu saya garis bawahin, teman-teman, apalagi kita alumni Pondok Modern Darussalam Gontor atau teman-teman dari kita menjaga citra. Jadi siapa lagi yang akan menjaga citra kita, citra keluarga kita, citra lembaga kita, instansi kita, bahkan citra agama kita sendiri kalau tidak kita. Maka mulai dari kita, maka insya Allah orang lain akan ikut dan hubungan kita akan. Itu Satida yang mungkin saya sampaikan, semoga bermanfaat teman-teman sekalian. Siap. Melihat jam sekarang sudah jam berapa sekarang ini? Udah jam 8, jam 9, kurang ya? Kurang 15 menit. Maka kita langsung bacakan pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar. Di antaranya ada Gulam Falah dari Jombang, alumni Gontor tahun 2019 untuk ranah aksiologi 4.0 ya. Melihat fenomena saat ini, gerakan dari new media untuk menyambut kreativitas terutama di dunia pendidikan, yang mana dengan adanya kelas online ataupun dari masalah ya, indikasi hilangnya ruh al-mudaris. Syukran Ustadz katanya. Untuk Ustadz Rizky Ridho ataupun Ustadz Fikri Rahman, silahkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Fadhal Ustadz. Ini mau dijawab sama Ustadz Rizky Ridho dulu apa Ustadz Fikri Rahman dulu? Halo Ustadz. Halo, mungkin saya dulu, Akhi Nida. Fadhal Ustadz. Akhi Ahmad Farid, bagaimana cara membedakan Akhi Ulam Pala untuk ranah aksiologi 4.0 melihat fenomena pada saat ini, apa kira-kira pergerakan new media seperti itu? Secara mudah, pertanyaan Akhi Ulam adalah bagaimana menanggulangi ruhul mudaris yang hilang akibat 0.0 yang pada saat ini marak seperti itu. Karena kajian saat ini online, masuk kelas saat ini online, dosen menyampaikan saat ini online, dan lain sebagainya seperti itu. Tidak ada seseorang
yang mampu menghentikan dirinya dari rasa malas. Ini saya lingkup ke dalam dua lingkup dulu. Yang pertama adalah ke pribadi dan yang kedua adalah umum, seperti itu. Kalau saya sendiri atau kita sendiri sebagai mu'alim, kita tidak bisa menumbuhkan ruhul mudaris tersebut bila mana kita sendiri tidak mau menumbuhkannya, seperti itu. Contohnya ada dua hal yang tidak ada obatnya kalau kata orang-orang di Indonesia. Yang pertama adalah rasa malas, dan yang kedua adalah ngeyel. Apa ngeyel itu? Ngeyel itu nah, seperti itu. Tapi untuk teman-teman sekalian yang ingin menghidupkan ruhul mudaris atau ruh di dalam media sosial, bisa banyak cara seperti itu. Contohnya saja Akhi atau Ustadz Happy Chandra. Ustadz Happy Chandra di dalam forum kajian online ini, kita tidak melihat beliau secara langsung. Kita melihat beliau berbicara, menyampaikan, maka kita sangat terkesima seperti itu. Karena beliau di sana menyampaikan dengan seluruh hati yang beliau punya dan seluruh tatanan bahasa yang baik, sehingga audiens juga mempunyai ruh tersebut. Nah, gitu. Atau itu kan bagaimana seorang mudaris menghidupkan ruh audiensnya. Lalu bagaimana new media ini memberikan ruang bagi mudaris untuk menghidupkan ruh mudarisnya dia sendiri, seperti itu. Kita bisa contoh Gontor TV. Pada era kali ini sangat luas youtuber saling berlomba-lomba membuat konten. Dan Gontor pun tidak kalah untuk membuat konten, tapi konten yang berpendidikan, konten yang mengajak untuk selalu mengarah ke Islaman, untuk selalu mengajak ke tauhidan dan lain sebagainya, seperti itu. Maka bisa kita nilai di situ bahwasanya Gontor TV adalah salah satu new media yang mempunyai ruhul mudaris atau ruh yang tidak hilang hingga saat ini. Itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan. Akhi Nida mungkin nanti ditambahkan oleh Akhi Fikri. Menambahkan jawabannya atau kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya? Karena mungkin melihat di sini ada beberapa pertanyaan, mungkin kita lanjut aja ya. Siap, laksanakan. Dapat kebagian untuk pertanyaan. Oke, dari Ukhti Dea Aulia, mohon izin bertanya. Saya Dea, asal Bandung, alumni tahun 2014. Kebetulan saya juga saat ini sebagai tim media di PPI Dunia Kawasan Timur Tengah katanya. Bagaimana caranya berdakwah komunikatif dan interaktif dalam media sosial secara profesional? Jadi bukan hanya sekedar banyak follower aja, tetapi bisa membangun komunikasi dua arah dengan target komunikasi kita lebih ke pattern konkretnya sih. Terima kasih katanya nih. Ini sesuai dengan presentasinya Akhi Fikri Rahman. Silakan Ustadz Fikri Rahman untuk menjawabnya. Iya, terima kasih Ustazah Dea Aulia atas pertanyaannya. Kalau misalnya kita lihat sekarang kan khususnya di masa pandemi ini tingkat minat orang untuk mengakses internet lebih masif karena orang akan cenderung menghilangkan kebosanan dengan berselancar mengakses konten-konten yang mungkin bisa menghilangkan kepenatan mereka. Kalau dari pertanyaan tadi dapat saya garis bawahi, ya sebenarnya seseorang konten kreator ataupun siapapun itu ketika kita ingin membuat sebuah konten harus didasari dengan niat yang baik. Pertama, niat kita untuk berdakwah kah, untuk mencari rezeki kah, ataupun untuk untuk menghibur bahkan. Nah, selanjutnya setelah niat yang baik harus ada isi konten yang mungkin menarik orang untuk bisa bergabung. Oke. Salah satunya dengan persamaan persepsi minat. Ketika seseorang atau segmen dari followers atau teman dekat sekitar kita memiliki minat yang sama seperti kita, mungkin mereka Ustazah Dea tadi
Oke. satu penggerak di Timur Tengah. Mungkin kajian-kajian yang benar-benar menjadi menarik minat orang untuk mendengarkan. Jadi pertama balik ke diri kita, seberapa matangkah kita mengemas konten tersebut agar dapat menarik minat. Selanjutnya adalah membuat komunitas kecil atau beberapa orang yang dapat seperti influencer lah, mereka dapat mempromosikan barang tersebut hingga orang tertarik. Jadi sebenarnya kalau dapat saya garis bawahi, ketika konten itu bagus, niatnya bagus, dan sesuai dengan segmen minat orang untuk ikut, maka secara tidak langsung kita yang punya minat sedikit, kita akan tertarik untuk ikut, dan pada akhirnya akan akan terjadi suatu interaksi two way communication, dua komunikasi yang saling sinkron. Itu sih yang dapat saya garis bawahi. Jadi kita mulai dari kita buat komunitas kecil, konten yang sangat menarik, sehingga nanti kita dapat menarik minat banyak orang. Itu mungkin yang dapat ya jawab. Terima kasih Ustadz Fikri Rahman, sudah maksimal lah ya untuk bisa menjawabnya, karena pertanyaan tentang media juga tadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Fikri Rahman di awal. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari akhina Ustadz Ahmad Farid ya, dari Jakarta, alumni tahun 2014. Izin bertanya, bagaimana cara membedakan mana media Islam yang produktif atau tidak? Kalau kita temukan banyak sekali akun-akun Instagram dengan username dan hashtag Islami, namun kontennya terkesan ingin menghasut kebencian followersnya terhadap sesuatu. Syukran. Ini mau dijawab sama Ustadz Rizky Ridho atau sama Ustadz Fikri Rahman, silakan. Saya jawab sebentar dari saudara Farid. Bagaimana cara membedakan akun Islam ya yang provokatif dan benar-benar mengajak kepada persatuan mungkin. Bahwasanya sekarang khususnya di Instagram mulai tahun 2000 ketika dia launching 2010 hingga 6 tahun, di 2016 mereka sudah mengimplementasikan yang namanya algoritma. Seperti yang kita sekarang malam ini lakukan. Algoritma tersebut berfungsi di sini. Nah, algoritma Instagram itu sebenarnya tergantung sama dari search historis kita, terus atau dari sesuatu yang kita posting, yang kita tonton, yang kita bagikan dengan teman-teman kita. Maka secara tidak langsung algoritma itu akan memenuhi feed atau timeline kita di Instagram. Jadi ketika kita membuka akun, mungkin salah satu akun yang saya follow di Instagram ada Indonesia Bertauhid. Nah, itu ada beberapa kajian-kajian dakwah, habis itu bagaimana mengkritik pemerintah, penguasa, habis itu dengan cara-cara yang berbeda. Ada yang sedikit tegas, ada yang lembut dan berbeda lah. Nah, jadi kalau misalnya yang kita ketahui, kalau menurut saran saya, ketika kita menemui salah satu akun yang bertolak belakang dengan ilmu yang kita miliki, seharusnya kita tidak ikut terjun dan ikut terprovokasi dengan akun tersebut. Jadi ketika kita memiliki akun dan pengetahuan tentang suatu ilmu keislaman, maka secara tidak langsung hati dan pikiran kita akan memfilter apakah ini cocok dan bisa saya konsumsi sehingga saya bisa share untuk teman-teman. Jadi itu balik lagi kepada pengkayaan diri kita tentang khazanah keilmuan intelektual tentang Islam. Itu yang dapat saya sampaikan. Oke, syukran oleh Pak Rizky. Oke, syukran kathiran Ustadi. Ini karena waktu kita sudah jam 8.56 ya.
sebentar lagi jam 9 akan mencoba merangkum pertanyaan-pertanyaan tadi. Ini ada satu lagi dari Mumtaz Bahrul dari Jakarta ingin bertanya, faktor apa masyarakat gampang terpercaya info media yang hoax sehingga ada timbulnya provokatif atau non provokatif, sehingga dapat dilihat media Indonesia paling banyak info hoaxnya, dan tipsnya bagaimana cara untuk tidak mendapatkan info hoax pada media televisi. Baik, Kak Hinida, mungkin untuk pertanyaan ini akan coba saya sharing ke teman-teman untuk jawabannya. Syukron Akhi Mumtaz Bahrul dari alumni tahun 2014 dari Jakarta yang bertanya tentang bagaimana kita menghadapi hoax seperti itu. Sedangkan di Indonesia ini hoax bertebaran di mana-mana, bahkan setiap waktu seperti itu kan. Satu jurus yang paling ampuh yang harus kita punyai adalah mempertajam kemampuan untuk literasi media, seperti itu. Mempertajam kemampuan untuk melek media, seperti itu. Nah, bagaimana kita mempertajam atau mengasah kemampuan tersebut? Nah, kita bisa coba di setiap berita yang muncul di timeline kita, yang paling sering kan di Android atau di sebuah aplikasi pasti ada timeline yang muncul, pasti ada suatu post yang muncul seperti itu. Kita coba lihat, tetap lihat, analisis, kemudian kita evaluasi, kemudian kita sehingga kita mampu abstraksi seperti yang tadi yang saya jelaskan, sehingga ternyata media ini menyampaikan pesan yang tidak baik atau hoax atau palsu seperti itu. Kita berhari-hari atau berminggu-minggu mencoba kemampuan tersebut, maka insya Allah kemampuan teman-teman sekalian akan semakin tajam untuk melakukan literasi media seperti itu. Maka dari itu literasi media ini sangat penting, karena literasi media ini menentukan lemah atau kuatnya seseorang dalam menyaring berita seperti itu, hingga kita bisa melaksanakan apa yang Ustadz Happy Chandra katakan, sharing dulu baru sharing seperti itu. Baru sharing. Baik, tamam Ustadz Rizky Ridho. Ayo, sekarang satu lagi, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Di Ukhti Anissa Salsabila, alumni Gontor tahun 2019 dari Poso, yang bertanya bagaimana cara menghadapi orang yang menentang dakwah di media sosial. Kemudian di zaman sekarang medsos lebih efektif mana agar orang tertarik ya melihat dakwah kita, apakah jenis video, desain ataupun challenge. Ini insya Allah lebih singkat lagi jawabannya. Silakan Ustaz Fikri ataupun Ustaz Rizky Ridho untuk menjawabnya. Baik, untuk pertanyaan dari Ukhti Anissa Salsabila. Baik, terima kasih Ukhti sudah bertanya di forum kita kali ini. Bagaimana cara kita menghadapi orang yang menentang dakwah kita di media sosial? Seperti itu. Mungkin yang dimaksud oleh Ukhti Anissa adalah orang yang bertajuk bahwasanya medsos ini adalah bid'ah, seperti itu kan. Karena di zaman Rasul dulu tidak ada seperti itu. Atau tarkud dunia, zuhud gitu. Maka kita harus benar-benar balik arah lagi untuk memahami apa yang disebut dengan zuhud. Zuhud itu bukan berarti tarkud dunia secara total, bukan berarti meninggalkan dunia secara total. Saya tidak mau segala hal yang ada di dunia ini, bukan. Tapi zuhud adalah melakukan segala hal dengan mengingat bahwasanya yang kita lakukan setiap detik, setiap menit adalah untuk ibadah, seperti itu. Maka kita pahamkan kepada orang tersebut bahwasanya pada saat ini media sosial bukan hanya berisi mudarat, tetapi juga manfaat bisa kita dapatkan. Kita bisa dapat kajian dari Ustadz Abu Somad, kita bisa dapatkan kajian dari ustadz-ustadz yang lain, Khalid Basaman dan lain sebagainya gitu. Kemudian untuk lebih efektif mana agar orang tertarik melihat dakwah kita, jenis video, desain atau challenge, seluruh bentuk dari kreasi teman-teman di media sangat membantu untuk proses dakwah. Entah itu video yang baik seperti hanya di Gontor TV atau TV-TV pondok-pondok yang lain, atau desain yang baik, mungkin desainnya bagus, kemudian
tulisannya menyentuh, kata-katanya menancap ke dalam dada mungkin, ataupun challenge bisa jadi tilawah Al-Quran atau tahfidz dan lain sebagainya, itu semuanya bisa kita lakukan. Maka harus merujuk lagi bahwasanya media sosial ini bisa kita di akhirat dan bisa memberatkan kita di timbangan akhirat yang baik ataupun yang buruk, seperti itu. Ini. Baik, tamam. Ustaz Rizky, Ridho, syukran, jazakumullah atas jawabannya. Ini sudah kita tutup untuk termin pertanyaan. Jadi bagi siapa yang menanyakan setelah ini, mohon maaf, nanti bisa ditanyakan langsung ke orangnya dengan cara nanti bisa tanya langsung gitu. Baik, literasi media sangat penting karena menentukan lemah kuatnya seseorang dalam menyaring berita. Semakin kuat literasinya, semakin pandai menyaring, semakin hati-hati dalam sharing, semakin bijak dalam bermedia sosial pastinya. Untuk teman-teman dimanapun berada, kita sekarang masuk ke konklusi ataupun al-istinbat. Kalau di muhadarah seperti itu ya. Untuk konklusinya ini closing statement akan dipandu langsung oleh beliau Al Mukarram sebagai tamu spesial kita, Ustadz Happy Chandrayana. Ustadz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, minta nasihatnya dari antum Ustadz mengenai bagaimana kita supaya lebih bijak lagi dalam bermedia sosial, untuk biar kita itu tetap terjaga kesantriannya kita, dan supaya kita juga tetap senantiasa bisa menjaga nilai-nilai gonta. Tafadhol Ustaz. Baik, nashkurukum. Baik, ana menyimak kurang lebih 1 jam ya dari two speakers here. Kemudian luar biasa animo para peserta, juga feedbacknya luar biasa, banyak pertanyaan yang mungkin tidak bisa langsung di-cover dengan jawaban seluruhnya, tapi waktu yang sangat limit. Ini juga PR nih buat kita dan buat panitia. Next mungkin bisa diadakan lagi yang lebih spekta lagi ya. Oke, baik ikhwani wa akhwati fillah, teman-teman juga yang mungkin yang non gontori juga tidak apa-apa, ahlan wassalam, kita silaturahim sama-sama. Intinya adalah saya merangkum dari 2 speakers dan dari sekian pertanyaan yang diajukan. Saatnya kita untuk cerdas bermedia sosial. Bisakah kita belajar dari orang-orang Solomon? Orang Solomon itu adalah kepulauan yang bisa dibilang negara termiskin se-Asia Pasifik. Mereka hidup tanpa dengan gadget, mereka hidup tanpa dengan media sosial. Tapi orang Solomon mereka hanya punya 3 kunci, teman-teman. Kenapa mereka bisa bertahan hidup padahal mereka tidak punya media sosial, dia tidak punya akun seperti kita. Tapi ternyata orang-orang di sana mereka punya mimpi, dan pasti mimpinya itu sampai bisa menuju ke kenyataan. Kenapa? Karena mereka punya 3 kunci, termasuk ini kita rangkum dalam sebuah bingkai media sosial. Apapun yang dilakukan oleh orang Solomon yang negara termiskin itu, karena mereka punya mind. Apa yang mereka lakukan harus dengan mind. Apa berita yang mereka tangkap dengan mind. Bisakah kita juga sama, people? Ketika ada berita, terimalah dengan mind, dan kita sharekan juga dengan mind. Afala taqilun, afala tatadabbarun, afala tatafakkarun. Semua identik dengan mind. Yang kedua, seperti Pak Rizky Ridho katakan tadi, heart. Ana 10 menit bicara, ana bicara dengan heart, dengan hati, biar ini memberikan influence others, memberikan pengaruh kepada orang-orang sekitar. Begitu juga dengan media sosial. You want to post, ketika Anda ingin memposting, you tanya dulu dengan hat, saldo mirok, gitu kan kalau nggak salah bahasa gontornya gitu ya, saldo mirok. Tanya dulu domirmu, hatmu ini yang harus berperan. Tidak hanya main, hat juga harus bergerak di situ. Karena ini juga penting. Yang ketiga adalah spirit, people. Media sosial bagaimanapun, walaupun kalau kata Kang Fikri tadi ada istilah bumerang, tapi tetap, people, ini juga bisa jadi wasilah lil wusul ila najah. Ana juga YouTuber, soalnya gue juga YouTuber. Apa ya, maksudnya nanti lama-lama Ana bilang ya, silakan subscribe gitu ya. Oke, spirit di Twitter, spirit juga harus ada. Nah, Ana bisa menyimpulkan dari 3 pembicara dan dari sekian pertanyaan bahwa mind, heart, dan spirit ini udah Ana sampaikan ke ribuan anak gontor.
dari Sabang sampai Merauke dan seluruh kampus, bahwa apapun yang terjadi di media sosial, apapun yang terjadi, you have dream, Anda punya mimpi, lakukan dengan mind, heart, dan spirit. Dan segmen terakhir yang harus saya sampaikan kepada antum, semua yang hadir hari ini, hampir kurang lebih sampai 100 tadi Anda lihat ya, kurang lebih sebelumnya 100, kita bijak bermedia sosial. Saatnya kita yang mungkin keluar dari rahim gontor ini, kita harus berdakwah, silaturahim, dan tabayun. Ini yang dianjurkan. Kemudian yang terakhir adalah jangan sampai kita men-sharekan hal-hal yang menurut kita, wah ini suul adab nih, nggak boleh ini. Ini efeknya akan, dampaknya akan negatif nih. Oh ini akan mencemarkan nama diri, keluarga, atau alma mater. Ujaran kebencian dan permusuhan jauhi dari mulai detik ini. Bismillah my people, jangan sampai jari dan mata kita menjadi musuh di akhirat kelak akibat media sosial. Ana ulangi teman-temanku, jangan sampai jari dan mata kita menjadi musuh di akhirat kelak akibat media sosial. Ana Happy Chandra, barakallahu fikum, jazakallahu khair, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Fikri Chandrayana, Ustadz Fikri Rahman, Ustadz Rizky Ribo yang sudah berkenan menjadi, ini kok ada yang ganggu ini. Baik. Baik. Tamam. Ini yang baru gabung diharapkan untuk menonaktifkan dulu audionya ataupun mikrofonnya. Kita akan tutup acara kita pada malam yang berbahagia ini. Tapi di sini kita banyak sekali sebenarnya poin-poin yang dapat kita cermati dan kita kehidupan kita. Karena sejatinya acara ini orientasinya untuk mengembalikan nilai-nilai akhlak kita, khususnya sebagai santri, tapi sosial. Karena kalau kita berakhlak di offline saja, tapi di online-nya tidak berakhlak, ini kurang lengkap ataupun kurang sempurna. Lebih sempurna lagi apabila kita berakhlak di media sosial ataupun secara online ataupun secara offline. Ini lebih mantap lagi. Maka dari itu buat teman-teman yang sudah bergabung, kita kembalikan nilai-nilai pesantren, nilai-nilai keislaman, nilai-nilai gontori yang pastinya yang berkenaan dengan akhlak. Karena akhlak itu penting sekali untuk kita semuanya. Baik, itu saja yang dapat kita terima dari materi yang sudah kita simak dari jam 7:30 tadi. Dan untuk informasi selanjutnya buat para peserta, tadi sudah saya share ya, link di mana antum silakan untuk mengisi daftar kehadiran dan juga nanti kita akan membagikan sertifikatnya bagi siapa yang berpartisipasi ataupun yang join pada kesempatan seminar kali ini. Ala kulli hal, syukron wa jazakumullah. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan selalu, kita senantiasa diberikan kemudahan dalam segala urusan apapun itu, dan semoga kita juga senantiasa terjaga dari akhlakul karimah dan terhindar dari su'ul akhlak, su'ul adab. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung dan yang sudah berpartisipasi dari awal sampai akhir. Dan kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf, mungkin ada salah dalam tutur kata, baik itu yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Algoritma alumni Gontor lintas marhalah edisi menata akhlak kita akhiri dan bersama membaca alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saring dulu baru sharing. Syukran, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sadida, Fikri, Naam. Ana langsung Naam, pamit Ustaz. karena ada meeting, melanjutkan meeting jam 21.00 ya.
Siap, Ustaz. Subhanallah. Siap, jazakumullah, Ustaz. Perkenalan waktunya. Syukran ala kulli hal. Allah ibarik fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.